Baik, Masan. Perjalanan Athena ini kan saya pantau terus Masan. Dari jenengan dapat awal sampai jalan 8 bahkan sudah di take over. Setelah itu di take over, sekarang kembali lagi ke jenengan. Kalau sekarang sistemnya dijadikan satu. Sekarang sistemnya tetap jumper, cuman pola rawatannya yang berbeda. Apa itu Masan? Saya untul, saya full throttle. Yang untul full throttle berdua? Iya berdua. Baik teman-teman Lovebird Mania, jadi hari ini saya ingin melanjutkan tentang perawatan lovebird betina lagi Masan. Masan, yang belum pernah saya unggah itu lovebird siapa? Athena. Athena. Masan, cerita lovebird Athena seperti apa Masan? Cerita awalnya. Athena itu lovebird menurut saya rezeki ya Om Agus. Saya itu dapat dari temen Jepara. Waktu itu temen saya di Jepara itu pakai treatment saya yang kandang kotak godok itu. Burung itu edan gacornya Om. Gacornya edan, cuman dia belum ngunci di lapangan. Waktu itu teman saya itu udah nyerah kasarannya, udah nyerah, terus ngomong ke saya, intinya mau nyekolahin. Kasarannya itu mau nyekolahin burungnya ke saya. Terus waktu itu saya coba megang Athena, aku ada feeling kuat di burung itu Om. Aku ada feeling kuat di burung itu. Akhirnya saya nembung sama yang punya itu. Akhirnya saya take over Athena itu. Berarti awalnya Athena itu single di kandang kotak. Single kandang kotak. Durasi keluar. Durasi keluar. Itu dari proses apa sih Masan? Masan habis diternak katanya. Habis diternak. Terus jantannya dijauhin. Jantannya lepas. Oh, jantannya lepas. Jantannya lepas Berarti di kandang kotak itu udah berapa lama Masan si Athena? Untuk lamanya itu aku kurang tahu persis Om ya. Dari sananya kurang tahu persis. Cuman taunya dia itu pakai treatment saya itu yang di kandang. Di kandang kotak. Baik. Athena kan waktu itu trouble nih Masan, trouble jenengan take over. Nah setelah jenengan take over itu masuk ke kotak lagi? Enggak. Betul? Enggak. Jadi aku udah tahu gacornya itu kuat di kandang kotak itu, langsung tak taruh kandang bulat. Dengan prosesnya koloni tak taruh atau kandang sendiri? bulat, langsung tak mandiin total Om. Karena aku tahu burungnya itu agak birahi. Waktu dikirim ke sini tuh biranya agak kenceng banget. Meskipun udah bocor. Meskipun udah bocor, tak mandikan terus Om sama saya. Tak mandikan terus sama saya kasih untulan paut waktu itu. Saya kasih untulan paut, saya jemur, saya mandikan bareng untulan paut itu. Gitu. Berarti belum dipetal-petal. Belum tak petal-petal Om. Jadi tak tahan dulu birainya. Habis itu geber ke lapangan itu saya seminggu lebih 3 hari baru ngunci. Termasuk cepat loh Mas. Termasuk cepat karena mungkin Om ya, mungkin di sananya itu udah terlalu lama diglodok mungkin. Mungkin itu bisa terjadi karena gacornya sudah kuat banget Om. Sudah kuat banget. Kalau posisi dengan gacornya si Athena, Masan pakai itu pakan kencang juga. Waktu itu pakai. Tetap pakai. Untuk lebih dongkrak lagi Om, karena waktu itu kan birainya tak tahan. Cuman saya kencengin lagi. Oh gitu. Iya, saya kencengin lagi. Terus setelah dengan adanya dia punya untulan, Mas Sanjaya ini ada proses penyinggelan lagi nggak Masan? Untuk waktu saat itu enggak Om, karena saya fokusnya itu ke lapangan. Karena burungnya udah jalan, cuman belum ngunci, gitu loh. Jadi PR ku kan cuma ngunciin saja. Di gantangan. Agar jalan apa? Iya. Dengan dikasih untulan paut itu. Iya. Setelah dengan prosesi seperti itu ada lagi stepnya Mas? Ada lagi, rewel lagi Om. Rewel lagi. Enggak mau bunyi sama sekali. Oh, gitu. Ini yang lobetnya di kerodong ini Mas. Masan lebih baik toh disingkirin dulu biar nggak ganggu dari pembicara. Masan, perjalanan Athena ini kan saya pantau terus Masan.
dari jenengan dapat awal Nggih. sampai jalan lapangan bahkan sudah di take over. Sudah di take over. Setelah itu di take over, sekarang kembali lagi ke jenengan. Iya. Baik, ini tak urutin biar lebih enak Mas ngikutinya. Mas San, setelah jenengan kemarin ngalamin trouble ini, Nggih. penerapannya jenengan kotak lagi. Waktu trouble, aku lihat trouble-nya itu dia itu habis bunyi, buebeknya kenceng Om. Habis bunyi, buebek kenceng. Waduh, kalau ini tak mandikan capek ini. Habis bertonton air ini, akhirnya sama saya tak kawinkan langsung. Sama jantan dewasa juga. Sama jantan dewasa di kandang bulat. Oh, di kandang bulat. Kandang bulat. Itu ada saksi mata teman saya di Kudus ini tahu Athena itu dikawin sama jemperannya. Oh, sama jemperan. Iya, sama jemperannya di lapangan. Sengaja tak masukkan, biarin. Entah dikawin tak apa, biarin. Siapa Akhirnya yang beli siapa sih Mas? Waktu awal itu yang beli itu orang Kalimantan. Terus kembali lagi ke sini. Terus sekarang udah laku di Jawa Timur Om. Oh, udah take over lagi. Take over lagi di Jawa Timur. Bosnya itu sibuk kerja. Dikasih kepercayaan penuh untuk megang lagi. Jenengan. Iya. Baik, kita lanjut ke Athena Mas San. Mas San, waktu itu kan jenengan sudah enak jalan lapangan, sudah laku, terus kembalikan ke jenengan karena kondisi sibuk. Waktu kita ngonten kemarin, ngevlog kemarin, itu kan Athena posisi single lagi Mas San. Posisi single lagi. Itu untuk apa Mas? Bahkan jenengan menerapkan proses jemberan waktu itu. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Itu stepnya apa Mas? Kemarin itu kasarannya gini Om, saya itu kan coba-coba waktu itu nyobanya gini, anak ini kalau mentil makin panjang apa enggak gitu. Saya waktu itu tak single lagi untuk nguatin faktornya, karena waktu awal jalan dulu itu burung ini gacor biasa Om, cuman gacor durasi. Akhirnya saya rubah ke sistem single factor itu. Karena pakai banyak jumper itu. Karena banyak brosurnya di factoran. Iya. Karena tak lihat brosur factor kok hadiahnya menggiurkan. Akhirnya saya kuatkan factornya itu. Sistem jumper. Sistem jumper. Sebenarnya kalau untuk proses jumper itu seperti apa sih Mas San? Antara gini Om ya. Burung jumper itu antara dia suka atau enggak suka itu aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu Om. Tapi kalau aku yang tak amatin sistem jumper itu burung jumper itu burung itu tuh bisa ngundang birahinya. Yang tak amatin seperti itu Om. Baik, di sini saya paham Mas San. Iya. Ini kan globalnya berarti yang penting lobetin jenengan sudah rajin bunyi ditempel dengan burung itu, entah dia seneng entah enggak yang penting bunyi. Yang penting bunyi, yang penting ketarik birahi. Ketarik itunya. Baik, Mas San, kalau untuk terapinya nih kadang-kadang kan kita sudah paham nih robot kita suka dengan warna itu, nanti di gantangan adanya cuman bebek bahkan cuman diem, itu ada terapinya, harus disimpan dulu 3 hari nanti ditemukan di gantangan atau seperti apa Mas San? Kalau aku sistem jumper itu penerapannya gini Om, saya nemuinya burung itu seminggu 2 kali saja di rumah. Tetap kalau aku nggak gantang tetap tak jumper di rumah. Biar apa? Yang satu biar birahinya tetap kejaga. Karena burung bunyi kan ngelepas birahi Om. Ngelepas birahi. Yang kedua biar dia tidak terlalu lama untuk nggak ketemu jemperannya. Takutnya nanti ngeriset lagi. Gitu. Baik. Berarti waktu di rumah jenengan coba tes jemper ini nggak kelihatan burung lain kecuali jemperan? Enggak kelihatan burung lain Om. Oh gitu ya. Cuman kalau untuk ngelatih bunyi ya tetap ngeliat burung lain. Oh gitu. Iya, kalau untuk pemisahannya nggak ngeliat. Di ruangan sendiri. Ruangan sendiri. Berarti kalau cara gampangnya itu kita bermain factoran, bicaranya manuk kita bunyi. Lobet kita bunyi kan gitu dengan sistem jemperan. Yang penting gimana caranya dia ketarik biranya bunyi. Entah itu burungnya seneng atau enggak kita nggak tahu Mas San. Baik. Makanya saya banyak ditanya itu, Mas jemperan itu burung itu seneng apa enggak? Aku nggak bisa jawab. Nggak tahu. Iya. Yang penting manukku bunyi. Penting gitu. bunyi. Penting ketarik birahinya gitu. Tapi poinnya di sini Mas San yang berikan tadi yaitu 2 kali dalam seminggu itu. Dalam seminggu. Iya. Sistemnya kayak cas ya Mas ya. Sistemnya kayak cas. Di cas. Ya. Nanti ketika mau lomba harus disimpan berapa hari lagi Mas? Kalau lombanya ya kasarannya banyak lomba kan hari Minggu Om.
lomba hari Minggu kita nemuinnya burung itu Senin sama Rabu biasanya. Nah, itu nanti langsung asingkan lagi. Nanti Minggu baru ketemu lagi. Oh gitu. Sebenarnya kalau sistem jumper itu ada bosannya nggak mas? Player Ada ya. Ada. Tetap ganti lagi. Tetap ganti lagi. Cuman lebih banyak gini om, bosan itu kan karena sering ketemu om. Sering ketemu. Kalau Athena ini insya Allah pernah ngalami bosan, cuman kembali lagi ke jumperan awal itu tadi. Oh gitu. Iya. Berarti harus jam gantang juga pengaruh ya mas? Pengaruh jangan juga. terlalu sering juga Iya, ya? jangan terlalu sering juga. Kalau sistem jumper loh om. Karena jumper kita ya ngandalinya ya ketemu burung itu langsung bunyi. Langsung bunyi. Kalau sering diketemuin kan takutnya nanti terlalu over budayanya, kepancing terus, pengennya malah dikawin. Gitu. Kalau sekarang sistemnya dijadikan satu. Sekarang sistemnya tetap jumper, cuman pola rawatannya yang berbeda. Apa itu masan? Saya untul, saya full krodong. Yang untul full krodong berdua? Iya berdua. Tapi kan harus ada catatannya sendiri ya mas? Di untul, di krodong berdua itu harus ada stepnya lagi nggak sebelumnya? Stepnya gini, catatan khususnya saya kasih untulan full krodong itu dengan syarat gacoknya tidak kuat birahi. Maksudnya? Kalau diuntul dia masih kuat birahi, saya nggak berani ngerodong. Kalau diuntul playernya tidak kuat birahi, saya berani ngerodong biar semakin tenang dia di dalam. Konteks birahinya seperti apa sih mas? Galak om. Oh galak, keluar galaknya. Keluar galaknya. Kalau burungnya diuntul masih berani birahi, keluar galaknya di kerodong lunas om. Oh berarti sekarang hariannya seperti itu mas? Seperti itu di kerodong berdua, dibukanya di gantangan. Dibukanya di gantangan. Kalau di gantangan misalkan masih terjadi wak-wek masih Enggak kepo. masalah, wajar itu. Wajar. Kalau di bawah wak-wek wajar. Cuman kalau di lapangan ya jemperannya enggak satu pedok. Tetap ngejauh jemperannya. Oh gitu. Iya, tetap ngejauh. Jadi nanti kurang satu sesi aku sendirikan. Berarti harian nggak diapa-apain mas? Enggak, cuman mandi aja. Oh mandi malam? Cuman mandi aja. Mandi malam apa pagi mas? Mandi malam aja. Mandi malam. Enggak pernah tak keluarin om. Berarti lebih enak ya mas ya? Ya lebih, ya kayak dulu saya rasa itu lebih simpel. Harian cuman full krodong berdua seperti ini. Ada yang ngeredam, nggak usah ngeredam saya. Oh gitu. Ya. Enak juga. Untuk ininya mas pakannya? Pakannya pakan polos. Pakan polos. Pakan polos, sudah pakai pakan polos. Cuman kalau hari H dia paginya tak kasih kencang. Oh kasih kencang. Ya, nanti dibuka langsung di gantangan. Iya langsung di gantangan. Langsung der ya mas ya. Insya Allah. Berarti ini tipenya seperti factor gacor mas Ane? Kalau aku ini ngomong, aku ini kalau membocorin ini kira-kira pro kontra enggak ya om? Enggak sih. Kalau Athena ini aku ngamatinya itu konslet materi vektor. Ya vektor gacor mas Ane. Jatuhnya vektor gacor. Kan ada sih yang namanya minor sama. Mungkin ini kan masih nadanya masih nada vektor itu kan. Tapi dia jedanya rapat. Ya itu vektor gacor. Vektor gacor ya. Tapi gini Mas San, pengalamannya Mas San ini kan hanya sekedar pengalaman pribadi. Betul. Tidak harus contoh, tidak harus meniru. Dari teman-teman tetap berkreasi. Cocoknya yang mana? Kan gitu Mas San ya. Jadi gini om, burung saya kan saya yang tahu sistem rawatannya, cara ngatasinya kan saya yang tahu. Orang lain itu jangan sampai kita langsung full 100% niru rawatan orang. Kita tetap harus ngulik om. Rawatan orang itu kita aplikasikan tetap ditambahi sama diri kita sendiri. Kalau kita full pakai sistem rawatan orang, iya kalau sama tipikal burungnya. Kalau tidak sama kacau. Nanti kita yang dianggap tidak sesuai nanti. Karena ini sih Masan ya, betina itu nggak pakem. Nggak pakem om. Ada yang diuntul macam-macam, ada yang dikoloni jadi satu. Nah yang pernah kita bahas dulu kan kalau jantan udah nada kering, udah ngedouble, kita kasih jodohan dulu sampai ngawin. Bawa gantangan itu kan pakem mas. Ya, itu pakem. Tergantung dari materi lovetnya ke konslet atau enggak. Betina enggak pakemnya itu karena birainya naik turun. Naik turun. Baik. Masan ini enggak apa-apa dari tekniknya Athena kita share gini enggak apa-apa. Enggak masalah om, cuman ya kalau orang mau niru harap lebih berhati-hati. Karena rawatan untulan full krodong ini rawan banget, bahaya.
untuk matinya sih untulannya. Bahaya banget Om. Kalau ndak orang itu bener-bener fokus di burung susah. Oh gitu. Bahaya. Baik, Mas San, ini penutup. Kadang-kadang dengan tipe full krodong berdua ini kadang-kadang terjadi senot itu Mas, apalagi diuntul sama paut. Itu kan rawan senot Mas San. Jenengan untuk penempatannya harus di tempat terang atau ya penempat gini Om, untuk paut ini kan biasanya rawan senot. Lah paut ini biasanya nggak langsung tak satuin. Biasanya paut itu aku beli 10 taruh kandang kotak, itu tak rawat dulu. Pasti next time dia Masan, azan San, kita sambung tentang lovebird Athena. Athena ini kan posisi di krodong jadi satu dengan untulan harian seperti itu dikawin nggak apa-apa Mas? Nggak ngawin dia. Nggak ngawin. Berarti misalkan ngawin? Jangan. Kalau bisa jangan. Jangan karena kan udah kerjaan jadi nggak perlu lah untuk dikawin. Berarti kalau sudah jalan nggak perlu dikawinkan ya? Baik. Kalau untuk perawatannya yang untuk menyeimbangi itu Mas, agar terjaga dari birahinya nggak terlalu over itu, tetap disuruh bunyi. Suruh bunyi. Tetap disuruh bunyi. Kalau mandinya? Kalau mandinya dia cuma malam aja. Malam kuyup. Malam aja. Puasa kuyup. Puasa sama untulannya itu. Sama untulannya itu. Baik. Mas San, ini terima kasih sekali untuk masukannya karena berhubung mau hujan Mas San. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi Mas San. Poinnya Mas San, poin untuk lovebird betina yang sistem krodong ini harus apa sih Mas? Harus seperti apa sih? Kalau poinnya sistem krodong untulan ini burung bener-bener akur banget tuh. Akur. Yang kedua burung itu yang playernya harus bener-bener keredam. Tidak pernah emosi, tidak pernah galak. Kalau ada untulannya baru berani di sistem krodong. Cuman kalau di sistem krodong kalau bisa jauhin sama burung lain ataupun burung jantan yang lain. Oh, pengaruh ya Mas? Pengaruh juga, karena takutnya nanti ada beberapa burung jantan yang bisa narik birahinya di dalam krodong, bisa diajar ya. Takutnya di situ. Jadi kalau sistem krodong ini rawatan yang kalau sudah ketemu ini paling enak, cuman rawannya paling gede resikonya paling gede. Lancar itu. Iya. Takutnya nanti kita bangun tidur buka krodong almarhum. Iya, itu yang paling ditakutkan. Itu pakai cekson nggak sih Mas? Untuk rawatan full krodong berdua itu pakai cekson nggak? Harus dipetal, bunyiin di rumah itu apa nggak perlu? Harus langsung bawa gantangan? Kalau untuk cekson itu wajib ya Om, karena yang pertama itu aku tetap menjaga durasinya. Jadi harus tetap disuruh untuk bunyi. Gitu. Karena kalau nggak disuruh bunyi terlalu lama akur, nggak ada bunyi sama sekali. Itu bisa digeber tiap hari nggak Mas? Kalau dengan sistem itu Mas? Kalau jempran nggak bisa. Nggak, kalau sistem krodong berdua itu loh Mas? Digeber tiap hari. Nggak bisa ya? Nggak bisa Om. Karena kan sistem yang seperti ini kan untuk apa ya? Sistem ngeredam Om. Jadi kalau geber itu burung yang sudah proses sebenarnya. Burung proses. Kalau yang burungnya udah jadi kita nggak perlu geber. Kita tinggal atur jadwal main aja. Khususnya Athena ini Mas? Kalau khususnya Athena ini nggak perlu Om geber tiap hari. Nggak perlu ya? Iya, kalaupun aku pengen main tiap hari ya single. Tetap single? Tetap single, nggak bawa jemperan. Oh, kalau yang event-event khusus event ya, tetap bawa? Iya, tetap bawa. Event pun dia tuh jarang Om burung itu. Jarang tak pakai event. Karena benar-benar tak jaga Om. Karena bosnya sendiri ngasih mandat untuk jaga dia. Karena bosnya udah ngasih kepercayaan ke saya, jadi saya nggak gila-gila mainin Athena. Baik Mas San, ini terima kasih sekali untuk informasinya perawatan lovebird Athena. Semoga Mas San beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tim Sanjaya SF sehat selalu dan tetap ciptakan lovebird yang berkualitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.